Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang bertemakan atau berjudul dengan topik batasan dan perbandingan model. Sudah terlihat belum slide-nya? Sudah. Oke, baik. Tujuan dari perkuliahan ini adalah agar mahasiswa bisa memahami batasan model dan mampu membandingkan bentuk-bentuk model. Jadi di sini kalian akan diperkenalkan dengan model itu apa dan bagaimana bentuk-bentuk model. Ini adalah referensi yang bisa dibaca, nanti bisa dilihat di share filenya ya di LDRU. Nah, apakah yang dimaksud dengan model ya? Model itu adalah penyederhanaan sebuah sistem, penyederhanaan dari kenyataan. Kalau kalian lihat ke gedung rektorat, ada gambar, ada bentuk maket gitu ya, maket arsitektur dari kampus, itu adalah model, yaitu bentuk kenyataan yang disederhanakan. Nah, kemudian apa itu sistem? Sistem adalah gambaran satu proses atau beberapa proses, dan karena proses-proses itu dalam kenyataannya banyak, misalkan tubuh kita ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan tadi ya, pencernaan, sistem peredaran darah, banyak sistemnya. Maka orang membuat model untuk menyederhanakan agar bisa memahami proses-proses tersebut ya, yang dalam sistem-sistem tersebut. Tapi dengan adanya model, tidak semuanya bisa kita masukkan. Jadi kalau kita membahas masalah tubuh manusia, kita mungkin membahas sistem peredaran darah saja gitu pada satu topik gitu, jantung, paru-paru, jantung seluruh tubuh jantung gitu ya, seperti itu. Jadi gambarnya sangat disederhanakan. Sebenarnya jantung, seluruh tubuh jantung tuh urat-uratnya kan banyak sekali, tapi disederhanakan ya. Jadi dari mulai kalian SD itu sudah belajar itu yang sangat disederhanakan. Nah, jadi model hanya menggambarkan beberapa aspek dari satu sistem dan tidak harus mencerminkan seluruh proses yang terjadi pada satu sistem. Itu karena kepentingan kita untuk mempelajari sistem tersebut, yang mempelajari hal tersebut ya. Ya, kemudian nah ini bagaimana dengan simulasi tanaman atau model tanaman. Tanaman ini kan kalau kita lihat kan ada pengambilan air ya, transpirasi. Jadi transpirasi, kemudian ada fotosintesis. Setelah fotosintasnya diarahkan atau dibagikan ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini juga ada sistem-sistem sendiri yang bisa kita modelkan ya. Jadi salah satu contohnya adalah neraca air. Neraca air ini karena transpirasi, jadi ada pengambilan air, kemudian ada penguapan air di sini, transpirasi dan seterusnya ya. Kemudian ada model perkembangan, model pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan itu kan perlu hara ya, hara untuk terjadinya fotosintesis, kemudian ada pengambilan udara atau pengambilan CO2, kemudian respirasi, pengambilan udara dan lain sebagainya, terus ada fotosintesis. Kemudian fotosintesis itu disebarkan ke seluruh bagian tanaman, dia akan mengakibatkan pertumbuhan lalu ada perkembangan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin membahas semuanya atau mempelajari semuanya itu akan sangat rumit sekaligus, jadi sehingga dipilah-pilah bagian-bagian yang disederhanakan gitu ya. Nah, kalau kita ingin mempertimbangkan semua faktor input ya, katakanlah input nitrogen ada, kemudian input CO2, input kondisi climate, lingkungan, ada humidity, water vapor ya, kelembapan dan sebagainya, maka model itu akan menjadi semakin rumit ya, semakin rumit. Sehingga kalau kita membuat suatu model, kita perhatikan apa tujuan kita membuat model, karena semakin rumit sebuah model maka parameter masukannya akan semakin banyak. Nah, parameter perhitungannya nanti juga kita menghitungnya akan lebih banyak. Jadi ini salah satu contoh atau model yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini hingga akhir adalah model perkembangan dan pertumbuhan tanaman dan model neraca air. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, dari tiap pertemuan pada pertemuan ini kita akan diperkenalkan dengan apa itu sebuah model ya, bagaimana model itu apa sih bentuknya, apakah harus selalu maket, apakah selalu boneka, ataukah selalu miniatur dan sebagainya. Nah, akan kita lihat ya, baik, kita lanjutkan ya. Berdasarkan tujuannya,
model simulasi dibedakan menjadi untuk pemahaman proses atau proses understanding, ini utamanya mekanisme ya. Mekanismenya bagaimana baru dijelaskan dengan model tersebut, kemudian nanti mungkin bisa dihitung ya. Jadi ini semuanya melibatkan matematis ya, matematis atau perhitungan matematika. Kemudian untuk prediksi ya, kemudian untuk keperluan manajemen. Nah, apa itu model proses understanding? Model yang dibangun untuk menjelaskan mekanisme proses yang terjadi dalam sistem yang dimodelkan, sehingga diperlukan pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang berkaitan. Nah, ini mungkin masih abstrak ya, nanti kita lihat contoh kasus pengaruh pemupukan nitrogen terhadap hasil tanaman. Apakah kita ingin menggunakan model empirik untuk memahaminya, ataukah kita ingin menggunakan model mekanistik atau proses understanding? Nah, ini bisa kita bandingkan. Nah, ini contoh ya. Ini adalah pengaruh kasus pemupukan nitrogen terhadap hasil tanaman. Pengaruh dosis nitrogen terhadap hasil gabah kering panen padi. Ini adalah model empirik ya, model empirik. Model empirik itu dia tidak menjelaskan mekanisme bagaimana sih nitrogen bisa masuk ke dalam akar, bagaimana dia naik ke dalam daun mempengaruhi proses-proses atau zat-zat yang akan mempengaruhi fotosintesis. Dia tidak menjelaskan di dalam model ini. Yang ada pokoknya ini adalah hasil, yang X ini adalah pupuk. Masukkan berapa pupuknya, hasilnya bisa kita ketahui. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan model mekanistik atau yang proses understanding, dia menjelaskan proses-proses seperti bagaimana amonia tervolatilisasi atau penguapan amonia ya. Jadi kalau orang menyebar pupuk itu ya di permukaan-permukaan itu, yang terbuang lewat volatilisasi itu banyak, yang teruapkan gitu, tidak masuk ke akar. Yang rembes ada, tapi ada banyak yang teruap juga volatilisasi. Kemudian bagaimana model amonifikasi, nitrifikasi dan seterusnya ya. Ini zat-zat yang atau ion-ion yang bisa diserap oleh akar ya, bentuk-bentuk. Kemudian bagaimana penyerapan nitrogen uptake, bagaimana penyucian nitrogen. Ini semua model ini bisa dijelaskan prosesnya dengan persamaan ya, persamaan. Nah, untuk membuat model ini diperlukan fisiologi tanaman, fisika kimia tanah, mikrometeorologi, dan matematika serta komputer. Nah, ini contoh ya. Ini contoh model mekanistik. Kita lihat di sini ada pemberian pupuk, kemudian ada proses leaching dan mineralisasi di dalam tanah. Jadi karena ada air, dia bisa terleaching ya, tercuci, terbawa air, jadi terbawa badan air ya, nitrogennya masuk ke sungai, itu bisa menyebabkan tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di sungai ya. Kemudian bisa juga termineralisasi. Mineralisasi berarti dia terurai menjadi ion-ion yang nanti diserap oleh akar tanaman. Nah, dia masuk kita anggap sebuah nitrogen pool, sumber nitrogen yang nantinya akan diambil oleh akar. Nah, kemudian diambil oleh akar, dibawa ke dalam tempat untuk fotosintesis ya. Dibawa ke tempat. Kemudian di situ ada light intercepsi atau radiasi matahari yang diserap oleh daun, kemudian juga terjadi pengambilan CO2. Nah, jadi sehingga dia menyebabkan terjadinya fotosintesis dan menyebabkan fotosintat itu menjadikan gula-gula yang bisa dibawa ke dalam bagian tubuh tanaman yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan membuat perkembangan pada tanaman. Sehingga pada salah satu komponen kan, kalau tanaman ada akar, batang, daun, dan bisa juga kalau sawah katakanlah ya, padi itu ada bijinya, grainnya, yield. Nah, ini yang menjadi hasil. Jadi dari model ini dijelaskanlah proses. Jadi kita bisa memahami prosesnya sampai mana. Tapi kalau model yang tadi seperti ini ya, contohnya atau ini ya, ini adalah pemupukan nitrogen, sedangkan yang ini adalah hasil dari tanaman. Kita tidak bisa lihat penjelasannya bagaimana kok tahu-tahu grafiknya seperti ini. Bagaimana prosesnya nitrogen itu bisa meningkatkan hasil padi tadi misalkan. Yang bisa menjelaskan adalah model mekanistik. Tapi model empiris kita hanya bisa menghitung. Nah, di sini juga bukan berarti tidak ada hitungan. Ini dikuantifikasi semua, berapa aplikasi pupuknya berapa, kemudian berapa leaching, berapa mineralisasi, kemudian nitrogen pool, total nitrogen yang ada di dalam tanahnya berapa, nitrogen organik dan lain sebagainya. Kemudian berapa yang diambil oleh tanaman itu dilakukan perhitungan semua. Jadi dalam garis-garis ini ada proses perhitungan di sini ya. Proses perhitungan, sehingga nanti garis ini proses perhitungannya akan
kita pisahkan bagian-bagian organ tanaman yang lain, yang kita sisakan hanya hasilnya saja, karena dalam pertanian padi misalkan kita ambil hanya bijinya, itu kira-kira seperti itu. Inilah beda model empiris dan model mekanistik. Kemudian, nah ini adalah prediksi ya. Tujuan untuk memprediksi, sasaran utama dari pembuatan model ini adalah ketepatan hasil prediksi. Nah, model yang bersifat mekanistik tidak selalu memberikan prediksi yang lebih baik dibandingkan model empirik. Ini karena model mekanistik tadi parameternya banyak sehingga kita harus mengukur atau menginput semua parameter itu pun diukur, misalkan dari cuaca, misalkan kita ukur suhu dan sebagainya, kelembapan, kemudian dari tanah kita ukur nitrogennya berapa, kemudian dari transpirasi kita bisa perkirakan atau prediksi atau kita hitung. Jadi banyak inputnya, sehingga walaupun dia rumit tetapi tidak selalu akurat ya, tidak selalu akurat. Tapi juga akurasi dikatakan lebih meningkat dengan adanya banyak parameter yang dimasukkan. Sedangkan model empirik mungkin dia sangat akurat untuk satu kasus tertentu. Misalkan lahannya di belakang Unsud ya, di belakang Fakultas Pertanian Unsud. Kita ukur, kita aplikasikan nitrogen, kita ukur panennya, kemudian kita dapat data, kita regresikan seperti ini. Nah, ini sangat akurat karena dia, kalau kita lihat garis regresinya itu hampir menempel pada titik-titik data kita. Tapi mungkin hanya cocok untuk daerah tertentu, jadi tidak bisa digeneralisir karena prosesnya kalau ini kan prosesnya general ya, di lahan manapun proses seperti ini akan terjadi. Tinggal angka-angka yang ada di setiap kotak-kotak ini saja yang berbeda. Nah, kalau ini hanya akan akurat untuk satu lokasi tertentu. Jadi ini kita sudah jelaskan ya, mekanistik bersifat umum, kemudian kelemahan rumit, untuk sebagian orang kurang menarik, tapi orang sudah membuat banyak model yang sudah dipaket dalam bentuk program komputer yang kita tinggal input saja. Kita tinggal coba-coba inputnya, kemudian luarannya bagaimana. Kalau untuk empirik lebih sederhana, tetapi penggunaannya terbatas pada kondisi lingkungan tertentu. Seperti tadi contohnya pada kasus lahan di belakang Fakultas Pertanian Unsud misalkan begitu. Nah, kemudian untuk manajemen misalkan ini juga model empiris ya, model empiris sederhana ya, USEL namanya. Jadi dia menggambarkan berapa banyak tanah yang tererosi karena adanya hujan dan sebagainya ya. Nah, ini model USEL ini bersifat empirik, sangat sederhana dibandingkan dengan model simulasi sekarang. Kalau simulasi sekarang itu yang berkaitan dengan erosi banyak sekali ya, ada model SETRAN, ada model SWOT dan lain-lain, itu parameternya banyak dan dia distributed ya, dia bisa menjelaskan sampai ke titik-titik tertentu pada lokasi-lokasi tertentu ya. Jadi dia spasial itu sangat diperhatikan. Tapi kalau USEL dia tidak memperhatikan spasial, dia hanya melihat berapa besar yang tererosi ya, dengan melihat parameter-parameter ini. Misalkan ini adalah erosinya, curah hujannya. Ini kalau hujannya besar, energinya besar untuk membawa tanah gitu. Kemudian K ini adalah erosivitas tanah, sifat dia mudah tererosi atau tidak. Kemudian panjang dan kemiringan lereng, semakin miring lerengnya dia akan semakin mudah tererosi ya, semakin panjang semakin mudah tererosi. Kemudian faktor tanaman, kalau dia ada tutupan tanaman maka dia erosinya berkurang dibandingkan kalau dia gundul. Nah, kemudian ini faktor tata guna tanah. Jadi kalau dilihat skematiknya, beberapa parameter-parameter yang diperlukan dalam model ini persamaan ini disebut model ya, persamaan ini disebut model. Jadi model itu juga bentuknya persamaan. Beberapa parameter yang diperlukan dalam model ini hanya kita inputkan lalu kita kalikan, kita mendapatkan sebuah angka besarnya erosi dalam satuan ton per hektar per tahun. Nah, seperti itu. Jadi USEL ini adalah model yang bersifat empiris ya, model erosi. Nah, kemudian ini contoh model SWOT ya. Model SWOT, kita perlu data peta digital elevation model. Jadi peta ketinggian lahan ya, ketinggian lokasi. Kemudian kita perlu peta land use land cover, suatu daerah itu ditutupi tanaman apa gitu, kemudian fungsinya buat apa gitu. Jadi ini perlu peta, kemudian peta tanah, kemudian diklasifikasi. Jadi ini ada beberapa kelas-kelas, ini juga di dalam soil map ke reclassify ini juga ada algoritmanya, jadi ada perhitungannya. Kemudian
antara land use land cover dan soil map di overlay, ditumpuk. Kemudian ini ada basin delineation, ditentukan batas-batasnya. Kemudian ada sub watershed atau subdas. Kemudian dari situ ada perhitungan hydrological response unit, ada data-data hujan dan sebagainya masuk sana. Kemudian kalibrasi variabel dapat output berapa besar yang tererosi, peta dalam bentuk peta. Nah ini prosesnya ini adalah tidak sesederhana ini kita mengalihkan parameter-parameter atau mengalihkan angka-angka, tetapi kita masukkan peta-peta, kemudian juga kita bisa melihat kalau hujannya besar, dampaknya terhadap lokasi-lokasi tertentu dalam peta tersebut seperti apa. Jadi outputnya adalah peta ya. Nah ini dia disebut juga dengan model mekanistik ya, dia menjelaskan mekanisme dan perhitungannya di sini banyak, sehingga dia dijalankan, hanya bisa dijalankan oleh program komputer ya, tidak bisa manual. Kalau ini dulu ada mahasiswa yang zaman-zaman awal berdiri TEP berdiri dulu itu dia pakai peta terus digaris-garisin, kemudian dihitung setiap kotak itu berapa nilai RKLSPC-nya itu ya. Tapi sekarang kita pakai ini juga bisa, pakai Excel juga udah bisa. Nah, ini contoh model lain yang bersifatnya mekanistik ya, misalnya Midas ya. Jadi namanya model mekanistik itu dia bisa mempertimbangkan banyak variabel dan dia menjelaskan proses tadi ya, kita ingat ya, menjelaskan proses, mempertimbangkan banyak variabel sehingga bisa semakin rumit. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk model ya. Bentuk-bentuk model itu bagaimana? Nah, pertama ada empiris vs mekanik. Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya ya, kita pelajari ya. Empiris dan mekanis. Nah, kemudian ada deskriptif numerik. Seperti apa sih deskriptif dan numerik? Kemudian ada dinamik dan statik. Kemudian ada deterministik dan stokastik. Empirik dan mekanistik sudah kita jelaskan. Mekanistik tadi menjelaskan proses, jadi dia terdiri biasanya bagan-bagan, kemudian di bagan itu menyiratkan adanya hubungan perhitungan ya, ada angka-angka. Nah, model mekanistik bisa dibikin lengkap, bisa dibikin sederhana, namun masih memungkinkan dia membuat atau mengandung unsur empirik. Misalnya contohnya tadi bagan ini, misalkan dari soil nitrogen pool ke nitrogen uptake, ini mungkin bisa empirik karena kita ambil data berapa nitrogennya, berapa nitrogen uptake, kemudian kita buat regresi nitrogen uptake sama dengan misalkan 1/4 dari nitrogen pool. Nah, itu kan regresi linier ya, jadi dari hubungan antara dua variabel ini ada hubungan empiriknya juga. Jadi bisa jadi dalam model mekanistik ada ini empirik ya, persamaan regresi bisa jadi. Tapi kalau dalam empiris hanya satu saja persamaannya. Nah, ini persamaannya banyak. Ya. Jadi model mekanistik terlengkap sekalipun masih mengandung unsur empirik. Jadi masih tetap kita harus memerlukan data-data penelitian yang bisa kita buatkan persamaannya empirik ya, secara empirik. Kemudian secara umum unsur empirik berupa parameter-parameter yang mungkin hanya dapat dijelaskan pada tingkat model yang lebih rendah ya. Jadi kalau empiriknya tadi ya bagian-bagian model. Contoh model rangkaian listrik dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin karena harusnya ada gambarnya ini ya. Kalau ada rangkaian listrik arus itu adalah susah menggambarkannya ya. Coba saya coba ya. Kalau model 1 ini misalkan ada 2 titik, kemudian ada satu hambatan yang kita sebut R. Ini ya. Ini VA, maaf ya tulisannya jelek. Ini VB. Nah, arus ini mengalir dari A ke B sebesar beda potensial VA dikurang VB dikali dibagi dengan tahanannya. Nah, ini model yang digunakan untuk menggambarkan atau menentukan besar arus yang mengalir pada suatu sistem ya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini rangkaiannya paralel ya. Jadi ada VA dan VB, kemudian ada R1 dan ada R2 yang mengalir secara paralel. Yang dirangkai secara paralel ini R1, kemudian ini ada R2. Tahanan totalnya bisa kita peroleh dengan
ini ya, 1/R1 tambah 1/R2 ya. 1/R total itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Yang ketiga ini bisa kita gambarkan nggak? 1/R1 tambah R2 tambah R3. Ini lebih rumit lagi ya, saya harus butuh waktu untuk menggambarkan ininya. Tapi yang jelas intinya dalam sebuah model itu bisa terjadi, model mekanistik sekalipun, kita bisa mendapatkan atau melihat adanya model-model empiris yang ada pada model mekanistik tersebut gitu. Intinya begitu. Kita lanjut ya. Kemudian ada model deskriptif dan numerik ya. Kita lihat. Ada model deskriptif dan numerik. Model deskriptif menggambarkan bentuk-bentuk hubungan secara konsepsi atau berupa simbol-simbol kualitatif tetapi tidak mengandung bentuk hubungan numerik. Perhatikan, tidak mengandung bentuk hubungan numerik ya. Tidak mengandung bentuk hubungan numerik. Jadi antara satu variabel dan variabel lainnya itu tidak ada hubungan numerik, tapi orang tahu. Misalnya ya, sederhananya saya buat kalimat ya, ini deskriptif ya. Cinta itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini deskriptif. Ini adalah sebuah model deskriptif. Kita bisa tidak mengukur cinta, tidak bisa kan? Tapi jarak mungkin bisa diukur, tapi cinta tidak bisa diukur. Tapi kalau semakin jauh, misalkan ada yang pacaran gitu ya, pacaran nggak boleh ya. Tapi ya, misalnya ini contoh ya, ada yang pacaran. Semakin dia jauh, satunya di Purwokerto, satunya di Jakarta. Seiring dengan waktu dia cintanya berkurang gitu. Lama-lama putus gitu ya, seperti itu. Tapi kalau semakin deket, nempel terus ya, semakin lama semakin berbahaya ya. Seperti itu kira-kira begitu. Misalnya seperti ini ya. Nah ini juga dikatakan model deskriptif karena tidak bisa kita hitung. Cinta adalah intimasi, passion dan komitmen. Komitmen, keintiman dan passion ya, hasrat gitu. Bagaimana kita mengukur hasrat, bagaimana bisa mengukur komitmen, bagaimana bisa mengukur intimasi, kita tidak bisa ukur. Tapi ini konsepnya seperti itu. Kira-kira orang kalau misalkan adanya yang dominan adalah keintiman dan hasrat, maka itu disebut dengan cinta yang romantis gitu. Tapi itu tidak bisa kita ukur, sekali lagi, tidak bisa kita hitung. Berbeda seperti tadi model aliran arus listrik tadi ya. Kalau misalkan dia dominannya keintiman dan komitmen, maka dia compassionate love gitu. Saya nggak paham nih apa itu. Jadi intinya begitu ya. Jadi deskripsi itu hanya menggambarkan ya, kalau dideskripsikan seperti itu kira-kira. Kemudian ada model dinamik dan statik ya. Model dinamik dan statik adalah unsur waktu merupakan perubah yang penting. Jadi kalau model dinamik itu unsur waktu merupakan perubah yang penting dalam model dinamik. Kalau statik, unsur waktu tidak berpengaruh. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah model permintaan dan penawaran, demand dan supply. Mungkin di ekonomi kalian pernah belajar. Demand itu dipengaruhi oleh quantity ya, price. Di sini ada price ya. Demand dipengaruhi oleh price. Sedangkan supply juga dipengaruhi oleh price. Kalau demand ini turun, semakin besar kuantitasnya, maka bagaimana nih? Price. Semakin besar kuantitasnya, maka price-nya semakin turun ya. Artinya kalau kita misalkan panen tomat dalam jumlah yang berlimpah dan banyak, maka harganya anjlok turun ya. Petani tidak mau panen ya, dia biarkan saja tomatnya di pohon. Yang mau ngambil silakan ambil, karena kalau dia bayar tenaga pemanennya, jadinya lebih besar pengeluarannya daripada harga dia jual tomatnya. Kemudian supply, supply-nya semakin supply semakin kuantitasnya semakin besar, maka price-nya semakin tinggi. Ini saya agak bingung juga ini. Jadi intinya begini, supply semakin banyak, harganya turun ya, turun. Dan ini ada di tengah-tengah ini ada quantity ya, quantity yang equilibrium di sini ya, kalau di ekonomi. Jadi yang jelas ini tidak ada waktu di sini, padahal kita tahu waktu panen cabai banyak itu bulan berapa, kemudian nanti harganya berapa di situ. Tapi di sini tidak ada unsur waktu. Demand dan supply semata-mata digambarkan oleh unsur harga. Kira-kira begitu. Nah, sedangkan ini ada, kalau kita lihat persamaan ini, perubahan populasi terhadap waktu itu dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Di kelahiran ini ada laju kelahiran dan ada laju
kematian di sini. Nah, ini waktu yang mempengaruhi. Jadi seiring dengan waktu, model ini hasil populasinya akan berbeda gitu. Jadi ini yang dinamakan statik dan dinamik. Kalau statik tidak ada unsur waktu, sedangkan dinamik ada unsur waktunya. Nah, kemudian ada model deterministik dan stokastik ya, kita baca ya. Deterministik tidak memperhitungkan peluang terjadinya hasil prediksi model, sedangkan stokastik mengandung toleransi yang dapat berupa simpangan secara statistik dapat digambarkan dengan ragam dan seterusnya ya. Nah, contohnya saja ya, contohnya. Ini contoh soal ya. Banyaknya pohon jeruk yang sehat dan sakit dinyatakan dalam matriks P, P1 dan P2, di mana P1 dan P2 persentase pohon yang sehat dan yang sakit. Jadi ini ya, kita lihat P1, P2 ini yang sehat, pohon yang sehat dan pohon yang sakit. Nah, jika pada awalnya P pada waktu ke-0 itu presentasenya 100% sehat pohonnya dalam satu kebun, semuanya sehat pohonnya, jadi 100% sehat, P1-nya 1 atau 100%, kemudian P2-nya 0% atau tidak ada yang sakit, maka dalam soal ini dinyatakan rumus untuk menyatakan pohon itu sehat atau sakit dalam waktu ke N, ini ada waktu ke N ya, bisa kelihatan ya, ini untuk yang sehat 3 plus 2 kali 0,5 pangkat N gitu. Sedangkan yang sakit 2 minus 2 kali 0,5 pangkat N. Ini yang sehat dan yang sakit. Jadi seiring waktu akan ada perubahan ini. Kalau N-nya 1 berapa, N-nya 2 berapa, dan seterusnya. Jadi kita bisa hitung di sini bahwa pohon yang sehat dan yang sakit bisa kita hitung berapa jumlahnya seiring dengan waktu. Jadi jumlahnya determinis itu pasti gitu. Determinis itu determine angka, bentuknya angka. Sekian pohon gitu, sekian persen pohon misalkan. Pada waktu ke-10 misalkan 70% pohon sehat, 30% pohon sakit. Jadi kita bisa nyatakan angka. Tapi kalau dalam probabilistik atau stokastik, model stokastik yang kita bisa nyatakan adalah peluang. Peluang pohon ini sehat adalah sekian, peluang pohon ini sakit adalah sekian gitu. Jadi kalau determinis hasilnya angka yang bukan yang bulat ya, kalau stokastik bentuknya peluang gitu. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan permodelan tanaman? Jadi kalian sudah mengenal jenis-jenis model ya, bentuk-bentuk model, ada empirik mekanik, deskriptif numerik, dinamik statik, deterministik, stokastik. Jadi kalian sudah tahu contoh-contohnya. Sekarang kalau model tanaman itu seperti apa? Nah, model tanaman ini pertama bisa kita buat bentuk empirik tadi, kalau aplikasi nitrogen terhadap hasil gitu, itu bisa bentuk empirik. Tapi kalau kita menyangkut proses-proses di dalamnya ya, ada proses transpirasi ya, model neraca air, ada model pertumbuhan, ada model perkembangan. Nah, ini juga kita bisa bikin mekanisme ya. Jadi dia mekanismenya terlihat dari model tersebut ya, dari bagan-bagan yang di dalamnya ada perhitungan. Nah, ini yang nanti akan kalian pelajari selama satu mata kuliah ini. Jadi model-model yang mekanistik ini, model tanaman yang mekanistik yang akan kalian pelajari. Tapi mungkin hanya terbatas pada model neraca air, model pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sampai ke kita menunjukkan modelnya atau membuat modelnya di software tadi yang Stella yang kemarin dikatakan, kita akan diantarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang menjelaskan bagaimana proses-proses itu bisa terjadi ya. Nah, di sini untuk model pertumbuhan dan perkembangan, permodelan tanaman ini ada beberapa tingkatan ya. Semakin rendah tingkat model akan semakin rumit model tersebut. Tingkatan tersebut berupa tingkatan dalam sistem yang dimodelkan ataupun tingkatan waktu atau resolusi. Jadi kalau misalkan tingkat 1 itu hitungannya hari gitu. Kalau kurang dari 1 hari mungkin tingkatnya I-1 dan seterusnya. Jadi kerumitan ini bisa dilihat dari sini ya. Resolusi waktu, ini resolusi. Ini resolusi sistemnya ya. Kalau sawah kemudian dengan padi atau jaringan beda lagi permodelannya nanti, lebih detail kalau sampai levelnya sel atau molekul atau apalagi atom ya. Kemudian ini ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, kita lihat apa itu. Model tingkat 1 ya, production level 1, tanaman berkecukupan hara dan air berproduksi lebih tinggi dari level produksi lain. Jadi kondisi pada level 1 ini tanaman itu cukup hara dan air, tidak ada kekurangan hara dan air. Artinya produksinya pasti akan lebih tinggi daripada tanaman yang ada kekurangan hara atau kekurangan air atau kekurangan dua-duanya hara dan air.
Nah, pertumbuhan pada level 1 ini, pada production level 1, model level 1 hanya tergantung dari keadaan tanaman atau cuaca. Terutama radiasi dan suhu ya. Radiasi dan suhu. Kalau dia air cukup, hara cukup, ya tinggal cuacanya saja. Kalau dia mendung terus, fotosintesisnya kurang kan. Air mungkin banyak, cukup, tapi fotosintesisnya kurang. Tapi kalau dia cerah terus tapi kurang hara, ya tidak ada yang bisa kita gunakan untuk untuk berfotosintesis ya. Fotosintesis prosesnya tidak didukung oleh kekurangan hara tersebut ya. Kemudian misalnya dia air cukup, hara cukup, tapi dia udaranya lembab gitu, udaranya lembab. Kalau udaranya lembab, dia transpirasi berkurang karena tidak ada perbedaan kelembapan antara daun dan udara sekitar, jadi tidak terjadi aliran. Tapi kalau dia ada perbedaan kelembapan di lingkungan lebih rendah, maka dia akan terjadi aliran uap air. Nah, aliran uap air ini kan menghisap juga aliran pengambilan air oleh akar tanaman. Seperti sedotan itu ya, sedotan itu katakanlah di mulut kita itu daun, udara sekitar dan daun. Kalau kita ada perbedaan tekanan itu kita sedot, maka yang di bawah itu sedotan di bawah akan mengambil minumannya ya, kira-kira begitu sederhananya. Nah, kemudian ada model production level 2. Laju pertumbuhan hanya dibatasi oleh ketersediaan air pada sebagian waktu periode pertumbuhan. Nah, hal ini bisa terjadi pada daerah-daerah lahan kering, tanda hujan, dan pada tanah-tanah ringan ya. Jadi dibatasi ketersediaan air. Jadi selama masa pertumbuhan itu dia tersedia air pada fase pertumbuhan yang mana gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menentukan kapan waktu tanam dan pada saat periode atau fase pertumbuhan yang butuh banyak air itu dipastikan tersedia. Kemudian model production level 3, laju pertumbuhan tanaman dibatasi oleh kekurangan nitrogen. Nah, kalau tadi air cukup, hara cukup, berikutnya air ada sedikit masalah tapi masih cukup karena kita menentukan jadwal tanam. Yang sekarang adalah haranya yang kurang. Nah, jadi haranya yang kurang, maka kita harus modelkan model uptake hara lagi atau model pengambilan hara lagi, nitrogen uptake model. Nah, ini terjadi pada hampir sistem pertanian di dunia. Jadi makanya kenapa kita perlu pemupukan, karena tanaman perlu kecukupan hara dan itu tidak bisa disediakan sepenuhnya oleh tanah gitu. Atau kalau misalkan ada bahan organik memerlukan waktu untuk terurai menjadi mineral untuk bisa diambil oleh akar tanaman. Nah, kemudian level produksi 4, laju pertumbuhan tanaman dibatasi juga oleh kekandungan P dan hara lain di dalam tanah yang rendah. Jadi tadi tidak hanya nitrogen tapi juga P juga atau fosfor juga terbatas jumlahnya. Terjadi pada daerah-daerah yang ditanam terus-menerus tanpa pemupukan. Jadi kalau ditanam terus-menerus tanpa pemupukan, maka dia akan terjadi kekurangan hara-hara, nitrogen dan P ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?